Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya sebagai seorang muslim kita selalu memuji dan memuja Allah, bersyukur dan berterima kasih kepadanya atas semua nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Bermula kita dipilih dari sekian miliar sperma yang tertumpahkan, maka kita yang dipilih untuk hidup dengan tujuan tentunya mengabdi kepadanya di sini, di muka bumi ini, dan akhirnya meraih balasan maksimal di surga bila dia memang beriman dan taat. Begitu juga dengan semua makanan, minuman, air, oksigen dan apapun yang membuat roda kehidupan bisa berputar dan berjalan, terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari pertama kita lahir sampai nanti ajal datang. Bukan hanya sampai hari ini tapi sampai ajal datang. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selain menikmati fasilitas tersebut, banyak bersyukur kepadanya. Dan Allah Maha benar dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan nikmat yang tidak kalah besar, tidak kalah penting besarnya adalah nikmat Islam dan iman. Dan juga bila seorang muslim masih terfikir di benaknya, masih juga terlintas di hatinya dan menggerakkan anggota tubuhnya untuk selalu taat kepada Allah. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, tadi kita semua bisa sholat di rumahnya, ataupun mungkin bisa tidak sholat, pilihan dia. Mungkin setiap orang di antara kita pun selepas sholat masih bisa beraktivitas yang lain, dia bebas. Tetapi anda mau untuk datang ke rumah Allah ini, melangkah, kemudian mengikuti kajian, Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan semua hati dan pikiran kita dan memudahkan anggota tubuh kita untuk taat kepadanya. Ini berarti tanda-tanda Allah mencintai dan memilih kita. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis, bila seorang hamba dicintai oleh Allah, Allah akan menggunakannya. Lalu ditanyakan, kira-kira seperti apa Allah menggunakan hamba tersebut? Maka kata Nabi SAW, dengan Allah menyibukkannya dengan amal saleh yang dengannya nanti Allah akan mencabut nyawanya, maksudnya meninggal dalam keadaan ketaatan. Maka alhamdulillah atas nikmat ini, dan selalulah Bapak Ibu sekalian sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah tanpa pernah jenuh dan bosan, dan selalu konsisten sampai ajal datang, sebagaimana Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diberikan salam hormat, dijadikan sebagai suri tauladan, guru dan kiai semua orang-orang beriman di muka bumi ini sepanjang masa, dari semenjak beliau diutus sampai menjelang hari kiamat nanti. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, bila Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan, maka kita akan melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan selalu kami motivasi agar Bapak Ibu hadiri majelis-majelis ilmu, karena majelis-majelis ilmu adalah majelis yang termulia di muka bumi, dan ini bagian daripada perintah baginda Nabi SAW. Majelis yang dihadiri oleh para malaikat, diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis ilmu yang kita dengarkan itu akan menambah iman. Yang iman ini kalau sudah ada, maka bisa mengubah semua keadaan seseorang, dari orang yang bodoh menjadi pintar, orang penakut jadi pemberani, orang pelit menjadi dermawan, bahkan orang-orang yang membangkang dan suka berbuat kriminal berubah menjadi orang-orang yang baik dan patuh. Maka hadirilah dan selalu sibukkan diri dengan ilmu, karena memang agama ini adalah agama ilmu. Bedah buku kita ini Sahih At-Targhib Tarhib, sudah kita selesaikan kitab nomor 3, yaitu Kitabul Ilm, dan kita akan masuk pada subuh ini dan waktu-waktu kedepannya kitab nomor 4. Maksudnya di sini kitab nomor 4 adalah tetap di jilid 1 buku daripada Sahih Targhib Tarhib ini, tapi di dalamnya ada banyak kitab-kitab. Di dalam satu kitab ada banyak bab. Nah, kita sekarang akan masuk kitab yang keempat, yaitu kitab Tahara atau kitab bersuci. Dan bab pertamanya adalah bab ancaman membuang hajat di jalan, di tempat berteduh atau di sumber air, dan anjuran berpaling dari kiblat atau membelakanginya. Dari judul ini saja kita sudah bisa melihat bahwasanya ada penjelasan
hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum fikih dalam agama kita, adab-adab syariat, di antaranya dalam masalah pensucian diri. Karena memang Islam mengajarkan kita menjaga kesucian jasad dan juga ruh kita, dua-duanya. Kalau jasad kita sudah tahu, dengan mandi misalnya, dengan berwudu misalnya, dengan cebok misalnya, semua diajarkan dalam syariat. Kalau ruh tentunya dengan menjauhkan diri dari segala macam maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah kesucian. Dan dalam bab ini lebih banyak dibahas gabungan keduanya, namun dari sisi jasadnya lebih banyak, dan dari sisi ruhnya itu adalah di sini dihubungkan dengan masalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan yang pertama judulnya ancaman membuang hajat di jalan. Yang dimaksud dengan hajat adalah sesuatu yang bisa mengganggu orang lain, dan terutama mohon maaf buang air kecil atau buang air besar. Tidak boleh sembarangan kita membuangnya di jalan. Tidak boleh juga di tempat berteduh orang-orang, di bawah pohon, tempat duduknya orang-orang. Tidak boleh sembarangan, maaf, kita kencing atau buang air besar di sana, atau mungkin membuang sesuatu yang berhubungan dengan ini dari tempat lain ke tempat itu. Contoh misalnya ibu-ibu misalnya habis mengganti popok anaknya atau bayinya, ya tidak boleh sembarangan dibuang di tempat-tempat yang bukan tempatnya. Misalnya buang sembarangan di jalan, buang sembarangan di tempat berteduhnya orang-orang. Dan juga di judul ini dikatakan dan juga dilarang di sumber-sumber air, sumber mata air, karena mungkin nanti bisa mengkontaminasi air tersebut sehingga mengganggu orang lain untuk mengkonsumsinya. Dan juga yang terakhir adalah anjuran berpaling dari kiblat ataupun membelakanginya. Jadi kita tidak boleh kalau buang hajat, buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kayak saya sekarang posisinya membelakangi kiblat, maka WC Bapak Ibu di rumah itu tidak boleh posisinya seperti saya sedang berdiri sekarang atau seperti Bapak Ibu sedang menghadap ke saya. Karena Anda sedang menghadap kiblat, saya sedang membelakangi kiblat. Posisi ini tidak boleh untuk klosetnya, untuk tempat buang air besar dan buang air kecilnya. Maka diperhatikan baik-baik nanti di rumah, kalau misalnya posisinya masih seperti itu, usahakan bila Allah mudahkan rezeki untuk dibongkar dan dipindahkan. Maka yang paling aman adalah lawan arahnya. Jadi kalau saya sekarang belakangi kiblat, Anda sekarang menghadap kiblat, maka kita sekarang membuat WC-WC kita di rumah adalah arah yang berlawanan. Ini bagian daripada hal yang akan kita bahas pada bab ini. Hadits pertama, saudaraku siman dalam bab ini dengan sanad sahih ini adalah urutan 145 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inain." Qalu wa man la'inani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi turukin nasi aw fi dhillihim. Jauhilah dua penyebab laknat, maksudnya diangkat keberkahan hidup. Mereka bertanya para sahabat, apa itu dua penyebab laknat ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, orang yang buang hajat di jalan manusia atau tempat berteduh manusia. Diriwayatkan oleh Muslim dan juga Abu Dawud dan lain-lainnya. Ucapan al-la'inain maksudnya adalah dua perkara yang mendatangkan laknat. Hal ini karena siapa yang melakukannya akan dilaknat dan dicaci. Karena keduanya adalah pemicu, maka perbuatan ini disandarkan kepada keduanya seolah-olah keduanya adalah pelaknat. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita saudaraku seiman. Yang pertama adanya adab syariat. Ajaran Nabi Muhammad SAW untuk semua muslim tidak terkecuali untuk hati-hati dari semua larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk melanggarnya. Karena itu akan mendatangkan murka Allah, laknat dari Allah. Kalau laknat ini berarti dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, diangkat keberkahan hidupnya. Sebagai contoh misalnya, ada sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, istri manapun yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya maka dilaknat. Nah, dilaknat ini berarti diangkat keberkahan hidup. Maka apapun yang dilakukan aktivitas di luar itu tidak akan menyenangkan bagi dia, akan mengganggu bagi dia. Begitu juga dengan hadis tentang masalah wanita meninggalkan ranjang suaminya tanpa udzur syar'i, bukan karena suaminya maaf orang gila atau memang
melakukan KDRT, memukulnya, bisa mengancam nyawanya hanya karena ngambek misalnya, maka itu tidak boleh. Jadi walaupun dia pindah ke kamar anaknya, dia pindah ke ruang tamu, kena laknat, maka dia tidak akan merasakan ketentraman, tidak akan merasakan ketentraman. Ini diantara contoh makna laknat. Dan cukup banyak tentunya hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan tentang masalah laknat-laknat ini, artinya diangkat keberkahan hidup seseorang dan tidak adanya ketentraman jiwa. Di antaranya yang sedang kita bahas pada kesempatan ini. Jadi kita harus hati-hati sekali. Semua perintah agama, saudaraku seiman, perintah dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, wajib atau sunnah, itu untuk dipelajari dan diterapkan. Bukan hanya sekedar didengar. Bapak Ibu dengar hadis, dengar ayat Al-Quran dengan nasihat wasiat, nasihat dan wasiat dari para guru-guru kita, misalnya para ulama kita, maka tugas Anda menerima dan mengamalkan. Kalau seandainya tentu berdasarkan sumber yang benar, wahyu Al-Quran dan sunnah, sesuai dengan pemahaman dinukil dari para sahabat yang turun-temurun sampai menjelang hari kiamat nanti, karena mereka adalah orang-orang yang langsung menerima wahyu tersebut dari baginda Nabi SAW. Dan semua larangan Bapak Ibu sekalian tidak terkecuali, apakah itu larangan yang haram, yang diharamkan, atau sifatnya makruh hukumnya secara fikih. Makruh artinya Anda kerjakan tidak berdosa, ya, kalau Anda tinggalkan malah Anda dapat pahala. Itu definisi secara fikih dari para ulama. Maka ini juga ditinggalkan, karena semua larangan tujuannya dipelajari untuk dijauhi, bukan untuk dicoba. Jadi ini adalah sebuah ranah yang harus kita perhatikan, karena larangan ini sangat dekat dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sifatnya makruh, tapi terus menerus dilakukan, lama-lama nanti akan menganggap remeh sesuatu yang haram dan terjerumus di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala murka pada orang-orang yang melanggar peraturan-peraturannya. Allah bahkan cemburu dengan hamba-hambanya yang terus saja melakukan dosa, sementara Allah sudah turunkan kitab Al-Quran menjelaskan tentang apa saja yang dia larang dan ancamannya, dan telah disampaikan juga oleh utusannya manusia mulia Nabi Muhammad SAW tentang ancamannya. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW di hadapan para sahabat dan mengeluhkan tentang istrinya yang melakukan pelanggaran, selingkuh dengan laki-laki lain. Lalu dia tidak tahu harus buat apa. Maka waktu disampaikan kisah itu di depan Nabi SAW, seakan-akan minta petunjuk, maka ada, mohon maaf bapak-bapak sekalian bisa merapat ya, teman-teman di luar masih banyak yang tidak dapat tempat, ini banyak kosong saya lihat, bisa rapat-rapat. Kita duduknya nggak usah saf sholat, tapi saf majelis aja. Bisa rapat-rapat Pak ya, tolong kerjasamanya. Ya, yang di luar silakan kalau mau masuk. Kalau masih ada celah di depannya Pak, tolong dikasih kesempatan, dirapat-rapatin biar teman-teman kita yang lain bisa masuk. Ya, saya sampai lupa tadi, sampai di mana? Hah? Selingkuh. Oh, kalau selingkuh langsung diingat ya. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan dia mengeluhkan kalau dia temukan istrinya sedang bersama laki-laki lain. Seakan-akan dia meminta petunjuk, harus saya lakukan apa nih? Maka Sa'ad radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, berdiri lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada saya, maksudnya pada istri saya udah hukum mati nih. Dia si perempuan sama pasangannya itu. Maksudnya di sini bukan dia menghukum mati sembarangan, main tusuk orang atau penggal lehernya, bukan. Maksudnya dia kembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, karena hukum laki-laki dan perempuan yang sudah menikah diistilahkan dengan muhsan dalam istilah bahasa Arab, itu hukumannya dirajam, dihukum mati. Kenapa sudah menikah tapi masih berzina gitu ya? Kalau kepergok itu dalam hukum Islam dihukum rajam. Memang berarti kalau Anda sudah menikah, Anda berzina, berarti Anda siap konsekuensinya, hukumannya adalah hukuman mati harusnya. Kan gitu, walaupun tidak berlaku di negara kita atau belum berlaku ya, tapi seperti itu. Maka saat mengatakannya Rasulullah, kalau berlaku pada istri saya akan tegakkan hukum Allah ini. Kenapa Allah larang dia masih lakukan? Kenapa sudah ada pasangannya masih selingkuh, gitu kan? Ya semoga Allah maafkan kalau orang melakukan yang lalu-lalu, tapi ini adalah sebuah peraturan yang harus kita fahami baik-baik. Kalau itu dilarang dalam agama, dan berlindunglah kepada Allah jangan sampai terjerumus gitu. Maka di sini saat cemburu kepada agama Allah, kenapa ada yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sudah disampaikan beratnya ancamannya, termasuk puncaknya selain siksa kubur dan api neraka
Ya, selain siksa kubur juga ada api neraka yang besar di sana, tapi masih ada yang melanggar. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad, bagaimana dia cemburu terhadap agama Allah? Allah sudah larang, kenapa masih dilanggar? Maka beliau mengatakan, ana agyaru min Sa'ad, saya masih lebih cemburu daripada Sa'ad. Maksudnya Nabi Muhammad SAW cemburu kepada umatnya. Kenapa sudah disampaikan, sholatlah ini yang didapatkan fadilahnya, puasalah ini fadilahnya, zikirlah ini fadilahnya, doalah ini fadilahnya, bakti orang tua, jenguk orang sakit, majlis ilmu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, semua sudah disebutkan rinci dan keutamanya, serta disampaikan juga akan mendapatkan derajat di surga, dan sudah dirincikan surga dari pintu gerbang, tanahnya, istanahnya, pendayang-dayangnya dan seterusnya. Dan sudah disampaikan berzina, berbohong, menipu, riba, ya, ghibah, fitnah, mencuri dan seterusnya. Ini dosa, ini loh ancamannya, ini neraka, masuk neraka seperti ini misalnya. Maka Nabi SAW cemburu dengan siapapun di antara kita umatnya yang sudah tahu, ini kalau buat baik-baik nih nanti dapat ini masuk surga. Ini kalau buat jahat masuk neraka loh. Ini adalah yang saya perintahkan ya, ini jangan ikuti karena ini langkah syaitan. Masih ada orang yang pilih syaitan dari Rasulullah SAW. Maka beliau cemburu dengan umatnya seperti itu. Lalu beliau mengatakan, wallahu aghyaru minni wa min Sa'ad. Dalam riwayat lain, wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih cemburu lagi daripada aku dan Sa'ad. Dalam riwayat lain, Allah lebih cemburu daripada aku. Allah Subhanahu wa taala cemburu dengan hamba-hambanya yang masih memilih bisikan syaitan. Padahal sudah jelas-jelas zina itu, riba itu, menipu itu dan segala macam ini akan masuk ke neraka. Kenapa masih memilih itu? Jadi hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang tujuannya adalah kita pelajari untuk kita jauhi, bukan untuk dicoba. Dan tugas kita hanya menolak saja. Syaitan tidak akan pernah menjelma Bapak Ibu sekalian di depan mata kita, cekik kita. Kalau kamu tidak berzina saya akan penggal lehermu. Tidak ada seperti itu. Ya. Syaitan juga tidak akan pernah tampil depan mata kita kemudian mencekik kita kalau kita sholat atau membawa cambuk atau pedang. Tidak ada kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya syaitan itu sangat lemah. Jadi hilangkan mulai sekarang persepsi kita, apalagi sering kita ucapkan syaitannya kuat nih. Ya. Pernah dengar gitu ya? Syaitannya kuat nih, saya tidak bisa, saya digoda. Mana kuatnya? Buktikan. Enggak ada, cuma bisikan doang. Dan kita tinggal tolak, enggak, saya enggak mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai. Kita tidak akan terjerumus gitu ya. Karena pelanggaran-pelanggaran agama arahnya ya pasti akan kepada hukuman. Tidak mungkin tidak, ya. Dan bagi teman-teman yang melakukan amal saleh, itu sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim, Al-Ghafurur Rahim, ya ini yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun dan maha penyayang. Ini bagi orang yang patuh. Tapi kalau anda sedang terus dalam dosa, jangan berpegang pada sifat ini. Anda harus tahu ada sifat Allah yang lain adalah Allah Syadidul Iqab, ya. Siksaannya itu alim. Dia sangat berat hukumannya, sangat menyakitkan hukumannya. Itu yang harus kita fahami, sifat Allah kalau kita sedang melanggar. Oleh karena itu teman-teman, jauhi semua pelanggaran, tidak ada manfaatnya. Semaksimal mungkin dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan dalam hidup Anda terbuka pintu-pintu pelanggaran. Ini poinnya. Ini yang diambil pelajaran pertama dari sabda Nabi SAW, ittaqul la'inaini. Jauhi dua hal yang bisa mendatangkan laknat, maksudnya murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, bolehnya seseorang bertanya bila hal itu belum jelas bagi dia. Di sini baginda Nabi SAW berkata kepada para sahabat, jauhilah dua hal yang mendatangkan laknat. Kan belum dijelaskan, apa itu dua? Makanya para sahabat bertanya, qalu wa mal la'inani ya Rasulullah. Apa yang anda maksudkan dengan dua yang mendatangkan laknat? Karena banyak sabda-sabda Nabi SAW yang lain yang memang mendatangkan laknat juga. Tadi sudah kita kasih contoh tentang masalah istri yang keluar tanpa izin atau meninggalkan ranjang suaminya tanpa sebab syar'i misalnya, atau hal-hal yang lainnya. Seperti contoh hadis tentang masalah Allah melaknat pelaku riba, Allah melaknat juga orang yang minum khamar misalnya. Banyak laknat-laknat yang dikatakan oleh Nabi SAW. Makanya waktu Nabi fokus kepada jauhi dua hal yang mendatangkan laknat. Makanya para sahabat bertanya, apa yang anda maksudkan dengan dua laknat itu ya Rasulullah? Maksudnya seakan-akan mereka mengatakan, apakah yang sudah kami fahami selama ini? Ribakah, transaksi ribakah, minum khamarkah dan menjualnya atau menghidangkannya misalnya, atau seorang istri yang membangkang dari suaminya, atau yang lainnya. Maka pertanyaan ini boleh kalau memang tujuannya hanya untuk memperjelas apa yang kita ingin tahu. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah
adanya larangan, dan ini adalah laknat yang pertama, yaitu orang-orang yang suka buang hajat di jalan manusia. Jalan-jalan ini tidak boleh sama sekali ada kotoran manusia. Itu memang dalam Islam diajarkan seperti itu. Berarti menandakan memang Islam mengajarkan kebersihan, teman-teman sekalian. Maaf ya, mungkin Anda pernah lihat ada orang sembarangan mampir di pinggir jalan kencing, ya, dan kelihatan oleh orang-orang tanpa punya rasa malu, ya, di tempat-tempat, walaupun itu misalnya maaf di got atau di tempat pembuangan air misalnya, tapi tetap aja itu tidak layak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah membuat kita semua punya rasa malu. Kalau kita butuh, kita mampir ke sebuah tempat seperti di masjid. Alhamdulillah kita cukup banyak masjid yang bisa kita mampir di WC-nya misalnya, atau kita bisa masuk ke minimarket. Kadang-kadang kami juga kalau butuh hajat seperti ini mampir ke sebuah minimarket, pamit misalnya masuk ke WC-nya, itu bisa sekali itu ya. Jadi jangan sampai kita justru kena laknat, diangkat keberkahan hidup hanya karena oh saya sudah kebelet kencing nih, oh saya sudah kebelet buang air. Padahal sebenarnya ini banyak tipsnya agar kita tidak seperti ini. Yang pertama teman-teman sekalian, kita kontrol makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga sesuai dengan kebutuhan porsi tubuh kita. Ini akan mengontrol sekali buang air kecil dan buang air besar. Karena minum berlebihan, makan berlebihan memang akan mengundang hal ini, kan itu. Tapi kalau Anda makan dan minum sesuai dengan kebutuhan Anda, ya, kapan lapar, kapan haus, kapan kepengen dan secukupnya, maka ini Anda akan terjaga secara otomatis, gitu kan? Makanya kami kadang-kadang kalau bimbing jemaah lagi haji ataupun umrah, pada saat mau tawaf, ya, ini karena sering saya dengar jemaah membahasakan, wah nanti nggak tahan mau kencing bagaimana ya, dari Masjid Haram di mana WC-nya, mau keluar kemana, jadi ini agak susah, dia akan terpisah dengan kelompok jemaah gitu ya. Maka hal yang kedua tipsnya adalah, selain yang pertama kontrol makanan dan minuman supaya tidak terlalu banyak arahnya kepada ya WC ini, dan yang kedua adalah bagaimana kita menanamkan persepsi kita. Karena biasanya ada sugesti ya, sugesti kita mengatakan saya tidak bisa tahan kencing misalnya. Nah ini bisa berbahaya juga, bahasa saya tidak bisa tahan kencing membuat itu tertanam dalam benak kita sehingga selalu merasa selalu mau kencing. Ini jadi masalah. Pada saat mau tawaf dan sa'i, saya mengatakan Bapak Ibu sekalian, uduk sekarang di kamar hotel, kita turun, kita akan bersama-sama. Kita satu tim sekarang. Jangan terpisah satu sama yang lain. Supaya saya bimbing di depan, jemaah di belakang bisa dapat panduan yang benar. Ya tidak terpisah, karena kalau sekali keluar, apalagi mendekat waktu sholat, biasanya susah masuknya kecuali sudah selesai sholat. Akhirnya ketinggalan tawaf bersama dan sa'i bersama. Nah salah satu saya tanamkan, selesaikan urusan kamar mandi di kamar hotel, maaf buang air besar, buang air kecil, dan setelah itu wudu dan niat dalam hati, sugestinya saya akan tahan sampai selesai umrah. Dan Masya Allah cukup banyak jemaah buat pengakuan, Ustaz saya di Indonesia kadang-kadang tidak bisa tahan kencing, tapi Ustaz bilang begitu saya ikutin, memang sampai selesai umrah enggak buang air kecil, ya 2-3 jam karena enggak kencing, akhirnya sampai selesai baru dilakukan. Alhamdulillah. Berarti kan ini tergantung daripada persepsi kita sebenarnya, dan juga bagaimana kita membatasi ya makan dan minum sesuai dengan kebutuhan. Nah ini termasuk hal yang bisa kita jadikan sebagai tips kita. Tapi intinya teman-teman sekalian di poin ini adalah bagaimana kita buang hajat pada tempatnya, bukan di jalan-jalan. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah laknat yang kedua, yaitu buang hajat, buang air kecil atau buang besar di tempat berteduhnya manusia, di bawah pohon, di pos-pos misalnya orang yang biasa buat pos-pos di pinggir jalan. Kita tahu orang sering duduk tiap hari situ, maka tidak boleh kita sembarangan buang air kecil atau buang yang besar di tempat tersebut ya. Dan Anda perlu pekah juga Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Anda sedang bertamu di rumah orang ya, maka hati-hati sekali jangan sampai mendatangkan musuh buat kita pada hari kiamat. Karena ada orang kadang-kadang karena bukan rumahnya dia tidak peduli. Dia tidak peduli tentang masalah maaf buang air besar, buang air kecilnya ini. Sembarangan aja di WC orang, mau dikotorin, mau mericik sana sini, sehingga akhirnya mengganggu pemilik rumahnya. Walaupun ini bukan sedang di jalan, tapi ini termasuk tambahan adab yang harus kita tahu ya. Maka hati-hati sekali, jangan sampai nanti ada saja hisapnya pada hari kiamat. Makin kita hindari hal-hal yang bisa mendatangkan hisap hari kiamat, baik itu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau yang berhubungan dengan manusia, maka kita lebih aman pada hari kiamat nanti. Hadis kedua teman-teman sekalian dalam bab ini dengan sanad hasan di ghairihi,
menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 146 dari awal belajar berbunyi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul mala'ina thalath, al-baraza fil mawarid wal qari'ati turuq wal dhil. Jauhilah 3 tempat yang bisa memicu laknat. Yang pertama, buang hajat di sumber air. Kemudian yang kedua, buang hajat di tengah jalan. Dan yang ketiga, buang hajat di tempat berteduhnya manusia. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, keduanya dari Abu Sa'id Al-Himyari dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Abu Daud mengatakan hadits ini mursal, yakni Abu Sa'id tidak bertemu dengan Mu'adz secara langsung. Dan yang dimaksud dengan al-mala'in, di situ ada keterangan tempat-tempat yang bisa mendatangkan laknat. Al-Khattabi rahimahullah, seorang ulama, berkata, yang dimaksud dengan al-dhil adalah tempat berteduh yang dijadikan orang-orang sebagai tempat singgah atau istirahat di siang hari. Tidak semua tempat teduh dilarang buang hajat di bawahnya. Nabi SAW telah buang hajat di bawah sekumpulan pohon kurma, dan pasti ia memiliki tempat teduh. Titik-titik, kemudian demikian penjelasannya. Dari hadis ini teman-teman sekalian, mirip sekali dengan hadis yang di nomor 3. Saya akan bacakan sekaligus karena dekat sekali lafadznya, dan yang ikuti kelas kita ini dari awal, pengajian kita dari awal sudah tahu metode yang kami gunakan. Kalau dia mirip maka kita akan bacakan dan diambil faedah sekaligus. Di hadis nomor 3 dengan sanad hasan li ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 147 dari awal belajar berbunyi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul mala'ina thalath. Qila mal mala'inu thalathu ya Rasulullah? Qala an yaq'uda ahadukum fi dhilli yastadhillu fihi aw fi tariqin aw fi naq'i ma'in. Jauhilah tempat-tempat yang mendatangkan laknat yang 3. Ditanyakan kepada beliau, apa itu tempat-tempat yang mendatangkan laknat yang 3 wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, salah seorang dari kalian duduk atau buang hajat di tempat yang dipakai berteduh. Ini yang pertama. Yang kedua, buang hajat di jalan. Yang ketiga, buang hajat di sumber mata air. Diriwayatkan oleh Ahmad. Dua buah hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Selain 2 hal tadi yang disebutkan di hadis pertama, yaitu larangan buang hajat di jalan-jalan manusia dan di tempat mereka berteduh, di hadis nomor 2 dan 3 ini ada tambahannya, yaitu disebutkan tempat sumber mata air. Sumber mata air seperti sumur atau sumber mata air yang lain lah ya, itu tidak dibolehkan seseorang buang hajat ya. Mungkin banyak juga orang kadang-kadang buang hajat di sungai ya, yang sifatnya itu mungkin umumnya orang pakai di situ, orang pakai ya. Jadi kalau dia maaf ya, saya bukan menyamakan manusia dengan hewan. Kita lihat hewan saja teman-teman sekalian, kucing misalnya. Pernah lihat mungkin ya, kalau dia buang hajat biasanya dikorek tanah sama dia, digali kemudian ditimbun gitu kan. Saya berapa kali lihat itu contohnya. Masa kita sebagai manusia tidak bisa melakukan itu misalnya? Bisa kita gali tanah di dekat sungai itu di sampingnya, kemudian kita buang hajat lalu kita tutup dengan tanah itu misalnya. Kenapa harus dibuang di air tersebut misalnya? Sehingga mengganggu orang, apalagi di situ masyarakat mungkin ada yang cuci baju, ada yang ambil air situ untuk masak misalnya dan seterusnya. Maka ini harusnya kita jaga. Dan ini menandakan bagaimana luar biasanya peduli Islam terhadap lingkungan ya. Menjaga kebersihan dan kerapian, karena itu bagian daripada agama kita. Dan kembali kepada umumnya hadis Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, bersih, rapi, wangi, masuk semua dalam makna jamil ya. Walaupun makna jamil adalah sempurna, baik ya. Biasa orang Arab juga menganggap itu kalau untuk individu manusia, laki-laki yang tampan misalnya. Kalau perempuan jamilah, perempuan yang cantik. Tetapi makna-makna yang kesana semuanya, artinya yang sangat bagus, bersih, rapi, semua itu masuk dalam makna jamil. Allah itu sempurna semua dalam bab itu, dan Allah menyukai orang-orang yang suka dengan keindahan tersebut. Oleh karena itu kita memang diperintahkan seperti itu. Ada sahabat yang datang mengatakan, ya Rasulullah, Anda sudah lihat bagaimana Allah berikan ketampanan kepadaku, karena orang itu sangat tampan.
bersih, rapi, wangi, suka menyisir rambutnya, kulitnya putih, orangnya tinggi, orangnya tampan banget gitu ya. Sampai dia sendiri memuji dirinya, dia mengatakan, ya Rasulullah, Anda sudah lihat bagaimana Allah memberikan kepadaku kelebihan ini. Apakah kalau aku tidak ingin ada orang menyaingiku, kalau ada orang lebih bersih, aku berusaha lebih bersih dari dia. Ada orang lebih rapi, aku berusaha lebih rapi dari dia. Apakah berarti aku sombong? Kata Nabi SAW, tidak. Tidak, kalau bab itu tidak. Karena kamu, maknanya adalah kamu selalu mau jadi lebih baik, tidak masalah. Ya, kesombongan itu adalah menolak kebenaran, menolak kebenaran. Jadi memang kita disuruh supaya bersih dan rapi. Pernah ada seorang sahabat masuk ke masjid saja, sementara rambutnya berantakan. Lalu kata Nabi SAW kepada para sahabat di sekitar beliau, karena orang itu agak jauh. Kata Nabi SAW, sampaikan ke orang itu supaya dia keluar dari masjid, sisir dulu rambutnya dengan rapi, baru kemudian dia masuk ke dalam masjid, gitu kan? Kita tahu setetes saja, maaf, air kencing atau air seni kena pakaian kita sudah tidak sah sholat kita, gitu kan? Jadi tidak bisa main-main. Darah haid saja, walaupun hanya setetes, membatalkan puasa. Tidak boleh sholat wanita itu, pada setetes, gitu kan? Jadi harus kita betul-betul memperhatikan masalah seperti ini. Jadi dari hadis, dua buah hadis ini ditambahkan ya satu poin yang melaknat atau mendatangkan laknat. Karena di sini dikatakan jauhilah tiga hal yang mendatangkan laknat. Kalau tadi hadis pertama kita bahas dua hal. Tambahannya adalah tidak boleh buang hajat, buang air kecil, buang air besar di tempat sumber-sumber air. Sudah kami jelaskan tadi ya. Maka ini poin yang harus kita perhatikan. Baik, kita masuk hadis keempat teman-teman sekalian. Karena hadis 2 dan 3 sudah saya bahasakan tadi, tinggal ada tambahan satu saja, tempat yang dilaknat. Hadis nomor 4 dengan sanad hasan urutan 148 dari awal belajar bumi dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, man adal muslimina fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Barang siapa menyakiti kaum muslimin pada jalan-jalan mereka, maka ia pasti ditimpa laknat mereka. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad hasan. Makna hadis ini, teman-teman sekalian, ataupun faedah yang bisa kita ambil, Nabi SAW yang pertama memerintahkan umatnya agar menjauhi semua yang bisa membuat orang lain marah. Apapun yang mengganggu manusia, nggak boleh kita lakukan. Ini makna atau faedah pertama dari hadis. Ya. Tidak boleh sama sekali kita sengaja parkir menutupi pintu rumah orang, atau kita menaruh sampah sembarangan di depan rumah orang, atau apalah. Ya. Intinya tidak boleh kita masuk ke ranah yang bukan ranah kita. Mengganggu orang lain pun tidak boleh. Gitu ya. Karena ini dilarang. Nabi SAW melarang itu. Karena Nabi memberikan gambaran. Karena itu bisa mendatangkan laknat. Dan ini faedah kedua dari hadis. Bahwasanya siapapun yang mengganggu orang lain, kemudian dia dicaci maki, ya, dia didoakan keburukan, ini haknya orang yang sedang terzalimi. Maka bisa dia kena laknat manusia, maksudnya didoakan keburukan, ataupun datangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini luar biasa, walaupun pendek, walaupun membahas tentang bab tahara, tetapi lebih global maknanya, yaitu dilarang mengganggu manusia, walaupun orang non muslim. Tidak boleh sama sekali kita membiarkan lingkungan kita kotor, ya, berserakan barang-barang, termasuk bekas-bekas sampah makanan, ya. Karena ada orang habis makan, kemudian dia tidak mau mampir cari tempat sampah yang bisa dibuang, main buang aja di jalanan. Ya sudahlah, nanti ada petugas kebersihan yang datang. Ini nggak boleh, karena belum tentu petugas kebersihan itu bertugas di jam itu, dan mungkin bisa saja Anda mengganggu orang lain, gitu kan? Apalagi di jalan tol, di jalan-jalan yang umum manusia lewatin, semua ini harusnya dihindari, teman-teman sekalian. Walaupun Al-Khattabi tadi di hadis nomor 2 sempat mengatakan bahwasanya tidak semua tempat berteduh, yaitu tidak boleh buang hajat. Yang dimaksud adalah yang di sini seringnya manusia lewat. Tapi kalau Anda misalnya lagi jalan di sebuah tempat, tidak ada tempat, Anda kebelet sekali buang air besar atau buang air kecil, dan Anda berada di sebuah tempat tidak ada WC sama sekali. Ya, lagi dalam perjalanan, kemudian tidak ada tempat, betul-betul tidak ada dan sudah kebelet sekali. Ya. Maka Nabi SAW pernah mampir dan buang hajat di beberapa pohon kurma, tapi tidak ada manusia memang di situ dan bukan tempat berteduh mereka. Pepohonan yang bisa dikatakan tidak didatangi oleh umumnya manusia, gitu ya. Dan itu beliau pernah lakukan. Al-Khattabi memberikan batasan, mungkin itu masih dibolehkan, tapi itu pun dalam keadaan darurat.
sudah kami berikan solusi tadi ya. Kalau di masa dulu memang agak berat teman-teman sekalian. Di masa Nabi Muhammad SAW itu tidak ada WC di rumah. Makanya Nabi SAW sendiri kalau punya hajat, istri-istri kalau punya hajat, mau buang air besar mau kecil itu harus keluar. Dan biasanya di kota Madinah di masa itu ada daerah padang pasir yang umat Islam membuat WC-WC buat mereka. Ini dikenal ini WC-nya si fulan, keluarga fulan, ini suku fulan gitu ya. Tapi di masa sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan, hampir semua rumah ada kamar mandi di dalam. Maka kita harus ya lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah ini. Itu dua buah faedah yang bisa kita ambil dari hadis nomor 4. Hadis nomor 5 teman-teman sekalian dengan sanad hasan di ghairihi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan ini urutan 149 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Saya bilang radhiyallahu anhuma karena Jabir dan ayahnya Abdullah bin Haram dua-duanya sahabat. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda iyyakum watta'risa ala jawadit tariq fa innaha ma'wal hayyat was sibai wa qada'al hajati 'alaiha fa innahal mala'in. Jauhilah bermalam di tengah jalan. Maksudnya masalah lanjutan hadis, tapi Al-Mundhiri mengambil saksi bahasan karena tengah jalan itu adalah tempat bermalamnya ular-ular dan binatang buas. Jauhilah buang hajat di sana karena ini adalah pemicu laknat. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan rawi-rawinya adalah thiqah atau terpercaya. Bagi yang pegang bukunya kalau mau tulis tambahan thiqah itu yang digaris miringi atau dibuat garis miring tulisannya itu adalah terpercaya maksudnya. Semua perawi-perawinya terpercaya macam hadis ini bisa diterima. Pelajaran dari hadis ini adalah yang pertama adanya larangan dari Nabi SAW untuk tidur di tengah jalan. Ya, tidur di tengah jalan orang yang lewat ya tidak boleh sama sekali. Di sini berarti juga sama dalam maknanya walaupun itu bukan masalah tidurnya, tapi anda parkir di tengah jalan mengganggu orang lain, ya semua itu tidak dibolehkan. Jadi ini larangan secara global, tidak boleh sama sekali tidur di tengah jalan, ya sehingga bisa mengganggu orang-orang. Walaupun anda sedang musafir misalnya, ya anda ke pinggir, kalaupun harus istirahat, bukan berarti mengganggu jalannya orang. Pelajaran yang kedua, adanya penyampaian Nabi SAW kalau jalan-jalan biasanya kalau tengah malam itu akan dipakai istirahat oleh binatang-binatang buas. Artinya bisa berbahaya bagi kalian kalau kalian tidur di tengah-tengah jalan. Karena ular dan binatang-binatang buas ini biasanya menggunakan jalan-jalan di malam hari untuk beristirahat. Pelajaran yang ketiga dan ini jadi saksi bahasan kita adalah adanya larangan Nabi SAW juga buang hajat di sana. Maksudnya di tengah jalannya. Ya. Karena itu akan memicu laknat. Jadi ada dua larangan dalam hadis ini, larangan untuk tidur, ya karena tadi itu akan mengganggu jalannya orang dan itu tempatnya kalau di malam hari binatang-binatang buas istirahat, berarti bisa mengganggu kalian, bisa membahayakan kalian. Dan yang kedua adalah yang jadi saksi bahasan kita, tidak boleh sengaja buang hajat di tengah jalan yang mengganggu orang-orang yang lewat. Kemudian hadis nomor 6 dan tinggal dua buah hadis dalam bab kita ini. Hadis nomor 6 dengan sanad hasan li ghairihi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan ini urutan 150 dari awal kita belajar dari Makhul radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala bi abwabil masajid." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di pintu-pintu masjid. Diriwayatkan oleh Abu Daud di marasilnya. Makhul ini sebenarnya lebih kepada kedudukannya sebagai tabi'in, ya, rahimahullah. Makanya dikatakan ini diriwayatkan secara mursal. Namun ini dinyatakan hasan karena memang riwayatnya bisa diterima. Ya, kemungkinan besar karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain tentunya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran kedudukan Makhul rahimahullah di mana beliau menukil kepada kita larangan Nabi SAW ini. Pelajaran yang kedua, adanya larangan untuk buang air kecil atau buang air besar di pintu-pintu masjid. Mungkin anda berpikir, masa sih ada yang buang air kecil di pintu masjid? Ada, kadang-kadang ya. Ada saja orang yang iseng seperti itu atau mungkin belum tahu. Di masa Nabi Muhammad SAW ada orang masuk ke masjid, Nabi lagi duduk dengan para sahabat, lagi membahas sesuatu, tiba-tiba masuk seseorang Arab Badui, buka celananya kencing di masjid. Ya.
Dia langsung kencing di masjid. Maka sebagian sahabat ada yang marah, gitu kan? Kayak mau mengejar orang itu. Maka orang ini ketakutan karena memang rupanya dia belum tahu hukumnya, gitu kan? Dia rupanya di padang pasir biasa begitu. Dia pikir dia kalau mau buang air kecil main buka celana kencing aja sembarangan, gitu ya, di padang pasir gitu. Maka Nabi SAW suruh sahabat tenang, jangan ada yang ganggu dia. Maka orang itu pun menyelesaikan hajatnya. Ya, lalu Nabi SAW mendekat dan suruh sahabat mengambil air untuk disiram. Lalu beliau mengatakan pada orang tersebut, jangan kau lakukan ini karena tempat ini tidak layak untuk dilakukan seperti ini. Maka orang itu pun mengatakan, ya Allah rahmati aku dan Muhammad dan jangan rahmati yang lainnya. Ya, karena yang lain ini langsung mau main gebukin aja, gitu kan. Maka di sini kita bisa lihat ada orang lakukan itu, ya, ada orang yang iseng. Bukankah di masjid ada orang yang maling? Ya? Rumah Allah masih dicuri barang-barangnya, gitu kan. Jadi memang ada saja, subhanallah. Maka larangan ini mungkin bukan berlaku bagi anda kalau anda tidak melakukannya, tapi peringatan bagi orang yang memang mau melakukannya atau belum faham tentang masalah hal tersebut. Jadi pelajaran yang bisa diambil, yang pertama adalah kedudukan makhul rahimahullah. Yang kedua, adanya larangan untuk buang air kecil di pintu-pintu masjid atau buang air besar. Kemudian pelajaran yang ketiga, adanya anjuran untuk menjaga kebersihan dan merawat masjid, ya. Ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat luar biasa. Sampai di masa Nabi Muhammad SAW dulu ada seorang ibu ini selalu bersihin masjid. Dari diri dia sendiri, tidak digaji, tidak diapa gitu. Dia bersih-bersihin masjid, gitu kan. Tiap hari Nabi lihat dia. Satu waktu Nabi lihat tidak ada orang itu, ibu itu tidak ada. Maka Nabi SAW tanya, mana ibu yang biasa bersihin masjid? Mereka mengatakan, ya Rasulullah baru meninggal tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian tidak sampaikan kepada saya supaya saya juga bisa hadiri jenazahnya, gitu ya. Lalu Nabi SAW minta ditunjukkan kuburannya dan beliau mendoakannya. Jadi memang anjuran untuk menjaga dan merawat masjid ini bukan hanya tugasnya marbot masjid, tapi semua muslim harus menjaga. Kalau sudah sampai ada orang yang mau mengotori masjid atau merusak, maka kita harus bersih tegas, ya, untuk menindak masalah-masalah seperti ini. Tidak boleh kita biarkan. Ada juga hadis-hadis yang melarang tentang masalah nggak boleh sembarangan meludah di masjid, apalagi ke arah kiblat, itu kena laknat juga itu, ya. Ada bahasan sendiri berhubungan dengan masalah itu, masalah perawatan masjid sendiri. Jadi kita harus jaga kebersihan, kerapiannya. Dan poin juga saya perlu ingatkan, ini mungkin saya pernah sampaikan, saya lupa, saya pernah sampaikan di majelis kita atau tidak, tapi di beberapa masjid atau di beberapa majelis yang lain sudah kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau anda Allah mudahkan datang ke sebuah masjid, misal kita lagi musafir, mampir di rest area atau di sebuah tempat, atau kita sedang mengunjungi sebuah kota, sebuah desa, lalu kita masuk ke masjid dan masjid ini kita temukan tanda kutip sini tidak layak. Seperti misalnya kotor, ya, tidak terawat, panas, kamar mandinya mungkin airnya tidak jalan atau kerannya rusak atau lah. Kita menganggap itu memang punya kekurangan. Maka coba sentuh hati anda secara keimanan, bukan secara akal manusia. Maksud saya, kalau secara akal manusia, anda akan mengatakan kotor masjidnya, bau masjidnya, gitu kan? Bahkan mungkin ada seseorang di antara kita, begitu dia keluar dari masjid itu, dia sampaikan ke orang-orang, jangan sholat di sana karena itu kotor. Ini secara akal manusia. Dan ini berarti anda seakan-akan sedang menghina rumahnya Allah. Tapi coba anda sentuh hati anda secara keimanan. Yang membuat anda sampai di masjid itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah seakan-akan menitipkan sebuah pesan, ini loh rumahku, tidak terawat, ayo kamu cari pahala di situ. Ya? Harusnya kita hilangkan permasalahan itu. Panggil marbot masjidnya, panggil imamnya, kita tanya apa permasalahannya. Mungkin kita bisa renov masjid itu atau musola itu, kita bisa pasangkan AC, kita bisa pasangkan karpet misalnya. Kita bisa datangkan beberapa Al-Quran, seperti di masjid ini kita ada rak untuk buku-buku dan Al-Quran, contoh, sehingga atau kita bisa perbaikin keran-keran airnya, WC-nya, sehingga hilang permasalahan itu. Dan anda akan panen pahala dari contoh yang anda berikan itu, juga selama dipakai fasilitas masjid tersebut anda ikut andil pahalanya, gitu kan? Maka jangan hanya sekedar datang dan suka menyalahkan, gitu ya. Sama kalau anda bertamu di rumah orang, kalau ada kekurangan misalnya, kurang rapi misalnya contoh, kurang bersih, maka tugas kita bukan menghina-hina rumah orang. Tapi bagaimana kita berikan masukan saudara kita muslim, atau kita bersyukur minimal kepada Allah karena kita tidak seperti itu. Nah itu yang kita lakukan, gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar menyebut-nyebut tentang kesalahan atau kekurangan, apalagi rumah Allah, ya. Bagaimana kita punya andil. Saya pernah
masuk di dekat rumah masjid di daerah Condet. Begitu bang sholat duhur, rupanya keran airnya rusak. Ada salah satu keran untuk wudu itu rusak. Ini antara azan iqamah saja. Kebetulan saya kenal muadzinnya, saya tanya, Pak, ini kerannya mulai kapan rusaknya? Oh, tadi pagi dia bilang, Ustaz. Ini tadi pagi. Oke, berapa kira-kira biayanya keran ini? Dia sebut angkanya. Kira-kira ada yang bisa kerja nggak? Ada. Baik, ini biayanya, silakan Anda selesaikan. Saya datang sholat setelahnya sudah selesai. Tapi coba kita, ini bukan masalah riaknya ya, bukan mau pamer, tapi saya ingin memberikan sebuah tips solusi. Ternyata sangat mudah. Dan ternyata saya datang di sholat sesudahnya sudah selesai. Keran itu bisa dipakai. Minimal misalnya anggap keran itu bertahan 6 bulan aja. Berarti 6 bulan orang uduk terus, kita panen pahalanya. Berapa sih biayanya gitu kan? Daripada kita hanya sekedar menjelek-jelekkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis terakhir di bab kita, hadis ke-7 dengan sanad sahih urutan 151 dari awal kita belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yastaqbilal qiblah wa lam yastadbirha fil ghaid, kutiba lahu hasanah wa muhya anhu sayyi'ah." Barang siapa yang tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya pada saat buang hajat, maka ditulis baginya satu kebaikan dan dihapus darinya satu kesalahan. Diriwayatkan oleh Tabarani dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi thiqat. Al-Hafidz Al-Mundhiri berkata rahimahullah, larangan tentang menghadap kiblat dan membelakanginya di tempat buang hajat telah hadir dalam beberapa hadis sahih yang masyhur. Kemasyhurannya tidak perlu disebut berulang-ulang karena ini adalah larangan yang jelas. Wallahu a'lam, kata beliau. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, adanya larangan ya, untuk buang air besar atau buang air kecil menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Dan ini berbeda bahasanya dengan tadi, tapi satu bab. Karena tadi sudah kita bacakan babnya di awal pembukaan kita. Ini adalah salah satu bagian daripada judul babnya, gitu ya. Jadi kalau buang air besar atau buang air kecil, jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Dan saya sudah sarankan tadi di awal pembukaan bab kita ini, kalau ada di antara kita Bapak Ibu sekalian nanti pulang ke rumah cek kembali WC-nya, kalau klosetnya menghadap atau menghadap kiblat maka dipindahkan. Sementara proses dia lagi dibongkar, maka maaf ini cuma tipsnya saja, kalau Anda sedang pakai maka Anda miring, jangan betul-betul murni membelakangi atau menghadap kiblat sampai Anda perbaikin itu, karena ini memang ya dilarang oleh Nabi SAW. Dan cukup banyak hadis tadi Al-Mundhiri sudah mengatakan hadis dalam masalah ini sudah sangat masyhur. Nabi SAW melarang dengan sangat tegas membelakangi dan menghadap kiblat, gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya anjuran justru memuliakan kiblat itu sendiri. Jadi kiblat bukan hanya sekedar menghadap sholat ya, tetapi bagaimana kita juga menjaga diri agar jangan sampai buang air besar, buang air kecil menghadap atau membelakangi kiblat ya. Saya melihat dulu ya, kami di Sulawesi Selatan, orang-orang tua kami dulu di kota Makassar, kalau saya tidak tahu itu apakah tradisi keluarga atau memang kami semua hampir sama di Sulawesi Selatan. Kalau teman-teman Sulawesi Selatan mungkin sama, yang hadir di sini berarti sama semuanya. Saya tahunya begitu, di keluarga kami kadang-kadang orang-orang tua dulu, nenek saya ya, itu kalau lagi duduk, kita ngelonjorin kaki ke kiblat itu ditegur ya. Jangan lonjorin kaki itu kiblat. Mungkin niatnya adalah memuliakan kiblat. Kalau saya melihat ini satu hal yang positif ya. Satu hal yang positif walaupun tidak masuk dalam hadis ini ya. Jadi bagaimana kita menjaga adab-adab kita dengan kiblat yang merupakan kita menghadap, tempat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah adanya pahala bagi orang yang justru kalau dia tidak menghadap kiblat dan membelakanginya pada saat buang hajat, akan dicatatkan pahala untuknya dan dihapus dosa darinya. Dan ini berarti menandakan luar biasa itu ya. Karena kita pasti tiap hari umumnya ada buang hajat itu ya. Berarti kalau kita memang teliti, ini menghadap kiblat, saya nggak mau di sini misalnya, atau kita berusaha miringkan diri kita supaya tidak betul-betul membelakangi dan menghadap kiblat itu, maka dengan niat itu kita akan dapat pahala dan akan dihapuskan dosa-dosa. Kita akan masuk bab kedua teman-teman sekalian, dan kemungkinan besar kita akan tutup dengan ini ya, karena di bab nomor 2 ini hanya ada 2 buah hadis atau 3 buah hadis. Masih sama di kitab Taharah di bab nomor 2-nya, ancaman kencing di air, tempat mandi dan sarang rayap ya, begitu judulnya ya. Jadi ancaman kencing secara khusus di air
Di sini yang maksud adalah air yang sifatnya kata sebagian ulama fikih tidak mengalir, ya. Kalau dia mengalir, lautan misalnya mengalir, ya, kita lagi berenang di lautan, maka kemudian ya air tersebut memang kencing itu tersebut tidak mungkin kita keluar dari laut misalnya, kemudian dia terbawa dengan arus dan karena air mayoritasnya laut itu lebih banyak, maka ini mungkin tidak masalah. Tetapi kalau di genangan air di kolam di rumah misalnya ya, ini tidak dibolehkan, ya, atau di tempat-tempat yang kurang lebih mirip-mirip seperti itu tidak dibolehkan. Begitu juga kencing di tempat mandi. Di sini maksudnya adalah tempat berendam mandi ya. Tetapi kalau Anda lagi di shower dan memang air itu ada pembuangannya maka tidak masalah. Karena kadang-kadang kita maaf kalau lagi mandi mungkin ada yang sambil buang air kecil misalnya. Maka itu tidak masalah. Bukan itu yang dimaksud dalam larangan ini. Tapi maksudnya tempat mandinya memang dia di situ tempat air tergenang. Ya. Seperti misalnya maaf ini masuk dalamnya kolam renang ya. Jadi kolam renang itu airnya terbatas walaupun difilter. Jangan Anda masuk lalu Anda kencing di situ, ya. Karena malas pergi WC misalnya kan gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian dengan sarang rayap, ini karena mengganggu hewan-hewan tersebut. Kita bersihkan sarang rayap boleh, tapi sengaja menuangkan kencing di situ itu tidak dibolehkan. Ini termasuk dalam bab bahasannya. Hadits pertama dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 152 dari awal belajar berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyubala fil ma'ir rakid, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang diam atau tergenang, diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah dan juga An-Nasa'i. Jadi tergenang itu artinya memang tidak seperti laut tadi ya, laut sungai itu kan airnya mengalir sana sini ya. Tapi kalau kolam, tadi sudah kita kasih contoh kolam renang atau kolam di dalam tempat di kamar mandi kita, ini tidak dibolehkan. Dari hadis ini kita ambil pelajaran adalah kedudukan Jabir radhiyallahu anhu di mana beliau menyampaikan kepada kita ya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini atau larangan Nabi SAW ini. Yang kedua adanya anjuran agar mengontrol diri kita pada saat buang air kecil dan tidak boleh kita buang air kecil di tempat yang tergenang air. Ya, tergenang air, tidak mengalir airnya karena nanti akan mendatangkan bau yang tidak sedap gitu ya. Mungkin Anda berpikir ada enggak orang lakukan? Ada. Ya, kami kemarin sempat isi di salah satu masjid dan pada saat turun dari masjid tersebut menuju ke tempat parkiran gitu ya. Itu di tengah jalannya sangat bau gitu, padahal di lokasi masjid. Dan di situ ternyata memang ada kencing di situ. Sampai pengurus masjid mengatakan, maaf Ustaz, kami tidak tahu ini. Saya mengatakan ditulis aja Pak peraturan, tidak boleh sembarangan kencing. Karena mereka pikir itu tidak dilewatin oleh banyak orang. Ada satu sisi di tangga masjid itu yang jarang orang lewatin. Tapi ternyata ada juga orang yang iseng buang air kecil di situ, ya. Terlepas daripada itu orang itu berakal atau tidak, misalnya mungkin anggaplah ada orang gila yang lakukan atau anak kecil yang tidak faham, tapi yang jelas ini termasuk hal-hal yang harus dihindari. Hadits nomor 2 di dalam bab kita dengan sanad sahih urutan 153 dari awal belajar berbunyi dari Bakr ibn Ma'iz radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda, la yunqa' baulun fi tastin fil bait fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi baulun muntaqa wa la tabulanna fi muktasalik. Air kencing kata Nabi SAW jangan dikumpulkan di bejana di dalam rumah, karena malaikat tidak masuk rumah yang ada kencing yang dikumpulkan atau ditaruh di bejana di dalamnya, dan janganlah kamu kencing di dalam kolam tempatmu mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad hasan dan Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran yang pertama, adanya larangan dari Nabi SAW untuk mengumpulkan kencing. Maaf, biasa orang kencing di botol misalnya, lalu ditaruh ya. Nah, mungkin nanti dibuang sama dia, tapi ini tidak dibolehkan. Ya, ini tidak dibolehkan. Kalau ditaruh di dalam rumah ya. Beda kasusnya kalau Anda maaf saya lebih terinci supaya lebih jelas, kalau Anda kebelet kencing di satu tempat, tidak ada tempat dan Anda malu dengan orang, lalu Anda menyiapkan, misalnya bapak-bapak menyiapkan botol, bekas botol air mineralnya misalnya, lalu dia buang air kecil di situ, tapi tidak mercik sana sini, dia juga memungkinkan untuk cebok dan itu habis itu dibuang, misalnya airnya maaf di satu tempat yang layak untuk dibuang misalnya, karena dia hanya kebelet, itu berbeda. Tapi di sini yang dimaksud adalah
memang ada orang yang mengumpulkannya, karena di masa dulu sebagaimana kami bahasakan tadi, di masa Nabi SAW tidak ada WC di rumah. Anjurannya Nabi SAW sendiri kalau mau buang kecil keluar gitu kan, dari rumahnya mencari tempat untuk buang hajat itu. Tapi di masa sekarang sudah ada WC alhamdulillah, maka jangan Anda malas menuju ke WC, karena malas akhirnya kencing di botol ditaruh di rumah misalnya, karena ini tidak dibolehkan. Efeknya adalah dikatakan malaikat tidak masuk di rumah yang kencing ada ditampung di dalamnya. Maksudnya sengaja ditaruh kencing itu. Ini tidak dibolehkan. Tentu kalau kita mau masuk ke masalah penelitian ilmiahnya cukup panjang ya. Karena memang ini cukup panjang bahasan tentang penelitian ilmiahnya, efek daripada air seni ya. Itu berbahaya sekali. Nah, hati-hati, itu tidak boleh karena banyak sekali kotoran dan bakteri di situ ya. Karena saya pernah juga dengar, maaf ini saya cuma dengar, dan itu ternyata memang ada orang yang mempraktekannya. Mereka diajarkan untuk meminum kencingnya sendiri ya. Karena ada masalah apa gitu ya, pernah disampaikan kepada saya, untuk kesembuhan apa gitu, ini tidak benar. Sesuatu yang sudah dikeluarkan dari tubuh maka tidak dimasukkan lagi ke dalam tubuh, apakah darah, apakah buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya malaikat hadir dalam hidup kita, dan bagaimana malaikat, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Jadi malaikat juga terganggu dengan bau busuk, malaikat terganggu dengan penampilan yang kotor, misalnya itu terganggu. Oleh karena itu kita harus tahu selalu ada bersama kita malaikat-malaikat yang mulia. Makanya kita harus menjaga ya. Kita dianjurkan pakai baju yang bersih, kita dianjurkan pakai wangi-wangian. Kalau mau ibadah ya gitu, kemudian kita juga bersiwak. Semua ini adalah hal-hal juga yang berhubungan dengan kehadiran para malaikat di sekitar kita. Makanya Nabi SAW mengatakan sungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia itu ya. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa diambil adalah adanya larangan Nabi SAW untuk buang air kecil di tempat mandi kita sendiri. Tadi air yang tertampung, misalnya ada kolam kecil di rumah, tidak boleh sengaja kita kencing di situ. Hadits terakhir teman-teman sekalian, dan ini sebagai penutup tentunya, hadits nomor 3 dalam bab kita dengan sanad sahih urutan 154 dari awal belajar berbunyi, dari Humaid bin Abdurrahman, dia berkata, aku bertemu dengan seorang sahabat yang menyertai Nabi SAW seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyertai beliau. Dia berkata, nah Rasulullah SAW an yamtashita ahaduna kulla yaumin aw yabula fi muktasilihi. Rasulullah SAW melarang salah seorang dari kami bersisir setiap hari dan kencing di tempat kolam mandinya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga An-Nasai di awal sebuah hadis. Dari hadis ini adanya penyampaian dari Abu Hurairah bahwasanya yang pertama, Nabi SAW menyarankan agar tidak sering-sering menyisir rambut. Bukan berarti tidak menjaga rapi ya, tapi ada orang terlalu berlebihan. Kadang-kadang hanya sedikit sudah rapi disisir lagi, sudah rapi disisir lagi, gitu kan? Sementara menyisir rambut bagian daripada sunnah Nabi SAW, karena beliau sendiri disebutkan dalam riwayat walaupun lagi itikaf di masjid, dalam riwayat Bukhari, beliau memasukkan kepala beliau ke dalam rumahnya dan disisir rambutnya oleh Aisyah radhiyallahu anha, gitu kan? Dan Nabi SAW mengatakan siapa yang dikaruniai rambut maka dia harus memuliakannya. Tetapi di sini yang dimaksud adalah orang terlalu berlebihan dalam setiap saat selalu menyisir rambutnya sehingga akhirnya banyak yang rontok misalnya ya. Kemudian pelajaran yang kedua sebagai penutup adalah larangan untuk buang air kecil di tempat kolam mandi. Nah ini tadi bak mandi itu dianjurkan tidak kalau di situ ada tampungan air. Tidak masuk dalam sini adalah bathtub ya. Bathtub yang biasa kita pakai berendam di rumah, di kamar mandi, karena memang sering habis dipakai berendam dibuang airnya gitu kan. Itu enggak ada masalah karena airnya mengalir. Tapi ini maksud adalah kolam yang menampung air sehingga kencing itu tercampur dengan air yang akan dipakai bersuci. Ini tidak dibolehkan, Allahu a'lam. Baik, kedepannya Bapak Ibu sekalian kita akan lanjutkan insyaallah bab nomor 3 di kitab Tahara yang sama, ancaman berbicara saat buang hajat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.